Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Rumah Guru Amir. Kali ini kita akan sama-sama membahas ya tentang kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran pertama. Adapun di awal kita akan diajar untuk melihat organ gerak manusia dan hewan. Di sini terdapat ini kalau ada baris baru begini berarti satu paragraf. Ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga ya. Selanjutnya ini adalah paragraf keempat dan ini adalah paragraf kelima. Oke. Terdapat 5 paragraf pada tulisan organ gerak manusia dan hewan. Selanjutnya di sini kalian akan diberi contoh di dalam buku tentang bagaimana contoh membuat ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf ya. Jadi ini ada gagasan dari sebuah paragraf. Ide pokok ini disajikan dalam bentuk kalimat utama ya. Sekarang contohnya contoh ya ide pokok salah satu ciri makhluk hidup adalah penggerak. Di sini salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Oke. Jadi ide pokok ini selalu berada di awal sebuah paragraf atau berada di akhir sebuah paragraf. Jadi dua saja ya dia. Kalau bukan di awal ya berada di akhir sebuah paragraf ide pokoknya. Oke, selanjutnya kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini adalah kalimat yang berada setelah kalimat atau ide pokok ya. Biasanya dia diawali dengan titik dan diakhiri dengan titik seperti ini. Ini berarti satu kalimat pengembang, titik ke titik lagi berarti dua kalimat pengembang. Jadi paragraf pertama ini terdapat 2 kalimat pengembang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini coba kalian jawab sendiri ya. Kalian jawab sendiri kedua, ketiga dan keempat. Ya, tentang ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan tadi di atas. Selanjutnya, kembangkan ide pokok tadi menjadi sebuah paragraf. Organ gerak manusia terdiri atas 2 macam. Jadi organ gerak yang dimiliki setiap makhluk hidup ada 2 macam. Ada yang aktif, ada yang organ gerak pasif. Organ gerak pasif yaitu tulang, sementara organ gerak aktif yaitu otot. Seperti ini ya contohnya ya pengembangan ide tulisannya. Sedangkan yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Misalnya tulang sebagai organ gerak pasif memiliki fungsi untuk melindungi organ dalam tubuh dan membentuk tubuh. Sementara itu, otot sebagai organ gerak aktif berfungsi membantu proses pencernaan, membantu proses peredaran darah dan melindungi organ lain. Sedangkan tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak ya. Organ gerak pasif dan aktif ini bekerja sama melakukan pergerakan membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Dengan adanya sistem gerak tersebut, manusia bisa melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu, tanpa organ gerak manusia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Ya, kira-kira beginilah pengembangan dari ide pokok tadi ya. Nah, sekarang kamu berdiskusi dengan temanmu atau dengan ayahmu apa yang dimaksud dengan ide bacaan pokok. Nah, di sini ada 3 ya. Gagasan pokok disebut juga sebagai ide pokok. Gagasan pokok juga ya, ide pokok ya. Gagasan pokok juga disebut sebagai topik yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok atau ide pokok juga merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang sedang dibahas. Apa fungsinya ide pokok? Jadi ide pokok itu sama dengan gagasan pokok ya. Ide pokok itu sama dengan gagasan pokok. Jadi gagasan pokok ini atau ide pokok ini berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok bahasan suatu bacaan ya. Ini intinya saja ya. Sedangkan yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan itu kira-kira ada 4 seperti ini. Kita baca dengan cermat, kita tentukan kalimat pokok paragraf, kita tentukan dengan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas, dan terakhir kita tentukan gagasan pokok dari keseluruhan teks. Oke? Seperti ini cara menentukan ide bacaan ya, ide pokok suatu bacaan. Terus bagaimana menyimpulkannya dari diskusi kalian? Jadi kira-kira seperti ini gagasan pokok bacaan atau ide pokok ya. Apa yang sedang dibahas dalam suatu bacaan? Ide pokok bacaan disebut juga gagasan pokok. Gagasan pokok bacaan adalah topik yang dibahas dalam suatu bacaan. Oke, kira-kira kamu bisa menyimpulkan secara keseluruhan ya dari bacaan tadi. Selanjutnya, ya kalian disuruh kerjasama dengan orang tua tentang mengawasi hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Tuliskan pola gerak masing-masing hewan tersebut ya. Ceritakan hasilnya kepada teman-teman atau guru kalian di sekolah. Oke, demikianlah untuk pelajaran kelas 5. Tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga kalian bisa bekerja dengan baik di rumah. Salam edukasi dari Rumah Guru Amir dan sampai jumpa.